Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi untuk praktikum Switching, Routing, and Wireless Essentials. Dan ini adalah materi untuk pertemuan kedua, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita udah basic konfigurasi aja ya untuk router. Dan sekarang kita akan konfigurasi VLANs and rankings. Dan ini kita menggunakan switch untuk melakukan konfigurasinya. Di sini juga udah ada beberapa ketentuan yang akan kita coba. Dan untuk hasilnya nanti belum statusnya belum bisa ping ke semua perangkat ya. Karena kita hanya konfigurasi VLAN aja dan trunking untuk memahami bagaimana konsep VLAN dan trunking itu. Nah, di sini kita bakalan tes untuk topologi yang udah ada di sini. Dan ingat sekali lagi, di sini statusnya belum reply semuanya ya. Mungkin ada statusnya reply-nya kita ping PCA ke PCB. Atau mungkin dari ping switch ke switch dia saling reply. Atau yang nggak reply itu misalkan dari PCA ke S1 atau PCB ke S2 dia statusnya nggak reply. Karena di sini kita belum konfigurasi secara sukses secara menyeluruhnya ya. Untuk IP di sini juga udah ditentukan S1, S2, PCA, dan PCB. Untuk IP-nya, ini IP S1 dan juga subnet masknya S2, PCA dan juga gateway-nya, dan ini PCB dan juga gateway-nya. Oke, di sini kita bakal lanjutkan untuk VLANs dan trunking itu sendiri. Oke, VLANs itu adalah Virtual Local Area Networks. Yang dimana pada VLANs ini untuk meningkatkan performa dengan memisahkan dua bagian broadcasting menjadi lebih kecil. Nah, bisa dibilang nanti kita akan coba dulu sambil pemahamannya dengan praktek ini. Dan untuk trunking itu, VLAN trunks yang menggunakan VLANs yang bakal diaplikasikan kepada beberapa device atau beberapa perangkat. Trunk ini juga memberikan akses ataupun traffic kepada multiple VLANs tadi yang akan menjadi berada dalam satu jalur. Di sini silakan teman-teman buka untuk Cisco Packet Tracer-nya. Untuk IP address-nya di sini sama-sama IP address kelas C ya. Untuk PCA dan PCB dia menggunakan gateway. Dan juga ingat untuk port-nya pada switch 1 dan switch 2 kita sesuaikan port pada switch ini sesuai dengan yang udah ditentukan. PCA ke S1 dia port F06, S1 ke S2 F01 keduanya, dan S2 ke PCB F018. Dan ini kita akan ikutin sesuai dengan yang diminta. Kalau enggak nanti bakalan ada beberapa yang kabelnya nggak terhubung karena nanti kita akan mengoperasikan masing-masing portnya. Jadi ada nama perintahnya interface rank. Interface rank ini kita bisa memilih port yang sesuai kita inginkan. Oke, silakan dibuka Cisco Packet Tracer-nya, kemudian bikin topologi seperti yang ada di Word tadi. Topologi dua switch, di sini kita ubah menjadi switch 1, dan ini adalah switch 2-nya. Switch 2. Oke. Kemudian kedua switch ini dihubungkan dengan kabel strike pada F01 untuk keduanya. Oke, ini udah ya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin bingung kenapa di Cisco-nya nggak muncul label F ini, dan sedangkan di saya muncul, untuk munculkannya teman-teman masuk ke Options, Preferences, dan kemudian pada bagian Always Show Port Labels in Logical Workspace, ini dicekliskan. Yang awalnya nggak checklist, jadi dicekliskan. Nah, kalau udah, di sini tinggal close aja. Maka dia bakal muncul. Kemudian lanjut untuk PC, kita pilih di End Devices, PC, di sini, dan di sini. Oke, kurang lebih topologi seperti ini ya. Ini PCA, dan ini PCB. Oke, topologinya seperti ini. Untuk kabelnya, di F0
pada PCA ke F06, kemudian F18 pada S2, kemudian ke F0 di PCB. Oke. Topologinya udah sesuai seperti ini ya. Dan kemudian kita setting untuk IP-nya. Oke, di sini untuk PCI IP-nya tadi 192.168.10.3 dengan subnet masknya 255.0. Kalau udah tinggal dipindahkan di PCA kurang tengah ya. Oke, ini PCA dikopikan aja. Oke. Ini 10.4. Oke. Kemudian di sini untuk switch satunya itu 11 titik berapa tadi? Oh, sorry, 1.11 dan 1.12. Dan di sini S2-nya 1.12. Oke. Nah, kurang lebih udah seperti ini ya untuk IP dan topologinya. Dan ketentuannya di sini dia diminta VLAN 1 IP-nya segini, VLAN 2 IP-nya segini. Oke, sip. Kemudian kita setting untuk IP PC-nya ya. Setting IP PCA, kita klik PC-nya di desktop, pilih IP configuration. Masukkan IP-nya 192.168.10.3. Subnet masknya default. Kemudian gateway-nya 1. Oke, ini udah untuk PCA. Kemudian untuk PCB, kita masukkan juga IP-nya. Desktop, IP configuration 192.168.10.4. Gateway-nya 192.168.10.1. Oke, di sini udah bisa masukkan IP PCA dan PCB. Kemudian kalau kita coba ping, command prompt, ping dari PCA ke PCB, statusnya reply ya. Cuma ping dari PCA ke PCB karena ya PCA sama PCB ini berada di dalam satu jaringan. Oke, ini kita close saja. Nah, untuk konfigurasinya di sini saya pengennya kita konfigurasi pada PC melalui kabel konsol. Seperti biasa. Kita mundurkan aja biar dapat space-nya sedikit lagi. Oke. Nah, kemudian satu lagi kabel konsol pada PCB. Oke, seperti ini ya. Jadi kita config-nya ada di PCB. Ada di PCA dan di PCB. Untuk config switch 1, kita masuk di PCA dan kita bakal config switch 1 dulu ya. Masuk ke command prompt. Kemudian di sini bukan command prompt, terminal. Di sini kita enable. Oke, ini kita di switch 1 ya atau di S1. Jadi kita ubah aja hostname-nya. Kita masuk ke configure terminal. Kemudian untuk hostname kita kasih S1 aja. Dan kemudian kita masukkan perintah no IP domain lookup karena kita nggak bakal pakai IP domain lookup ini ya. Oke. Kalau udah, masukkan beberapa perintah yang udah kita ikutin pada pertemuan sebelumnya, yaitu perintah enable secret seperti biasa. Masuknya Cisco aja, class. Kemudian di line console ini baru kita masukkan passwordnya Cisco. Password Cisco. Kemudian loginnya diaktifkan. Kemudian masuk ke line virtualnya. Line VTY 04, 0 spasi 4. Untuk passwordnya juga sama Cisco. Jadi untuk password khusus untuk password line ini kita samakan semuanya. Aktifkan juga loginnya. Nah, kalau udah langsung kita exit dulu, kemudian enkripsikan service password encryption. Oke. Untuk teks bannernya, banner mode D. Kemudian ini bebas saja sih ya. Access only. Ini bebas saja sesuai dengan kemauan teman-teman semuanya.
Oke. Dan di sini kita bakal setting IP untuk VLAN satunya. Bagaimana caranya? Kita masuk dulu ke interface VLAN 1. Jadi untuk interface itu nggak melulu hanya pada Fast Ethernet ataupun Gigabit Ethernet ya. Di pada switch ini ada namanya Fast Ethernet dan juga Gigabit Ethernet. Dan untuk VLAN itu sebenarnya juga ada, tapi secara default VLAN itu adalah VLAN 1 bawaan secara defaultnya. Dan itu yang bakal kita set. Interface VLAN 1 kita enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya tadi. IP address 192.168.1.11. Oke. Dan ini adalah IP pada switch 1.0 untuk subnet masknya 255. Oke, jika udah no shutdown, kita aktifkan untuk interface-nya. Maka untuk interface-nya jadi up dia ya. Dan kemudian kita exit. Nah, ini coba teman-teman perhatikan ya. Di sini pada switch ini terdapat dua port yang kita gunakan. Port F06 dan juga F01. Dua port ini yang digunakan. Dan sekarang kita di sini akan mematikan port yang tidak digunakan semuanya. Oke, kalau kita lihat di sini F01 sampai F05 itu tidak digunakan ya. Kita pakai F06. Oke. Dan kemudian F01 dipakai ya, berarti F2 sampai F5 nggak dipakai. F6 kita pakai juga. Kemudian dari F7 sampai paling bawah F24 juga nggak dipakai. Ini juga kita matikan. Dan kemudian untuk gigabitnya, gigabit ETH-nya port 1 dan port 2 juga nggak digunakan. Dan kita akan mematikan semua port yang tidak dipakai ini kecuali port yang up ya. Berarti yang semua yang down kita shutdown semuanya. Caranya gini. Ini tolong diikutin. Oops. Di sini kita masuk lagi ke dalam konsolnya. Di sini interface rank yang saya bilang tadi, interface rank. Nah, rank ini kita bisa milih berapa port yang kita ingin, yang kita mau. Tadi kita port 1 sama port 6 dipakai ya, berarti kita pilih yang nggak kepakai, yaitu port F0 garis miring 2 sampai 5. Kenapa 2 sampai 5? Karena satu dipakai. Jadi kita mulainya bukan 1 sampai 5. Kemudian dipisahkan sama koma. Setelah koma kita masukkan F0/7. Kenapa bukan /6? Karena kita udah pakai yang /6. Sampai yang paling terakhir ada 24 port, berarti F07 sampai 24. Kemudian yang giganya kita matikan juga, 01 sampai 2. Seperti ini. Kita udah masuk ke dalam interface rank yang kita tuju. Kemudian kita shutdown kan aja. Oke, maka port-port yang tidak kepakai itu dia bakalan dalam kondisi down atau dalam kondisi mati. Sedangkan dua yang terhubung masih tetap hidup. Oke, sampai sini kita end untuk save konfigurasinya. Sampai sini dulu. Running config, startup config. Oke, enter 2 kali sampai oke ya. Nah, ini untuk di switch 1 udah sampai di sini. Kemudian kita masukkan perintah yang sama pada switch 2. Desktop, terminal, oke. Oke, masukkan perintah yang sama pada switch 2 ya, sampai batasnya di banner. Enable, configure terminal, kemudian hostname, S2, kemudian no IP domain ya, kita matikan atau kita hilangkan IP domainnya. No IP domain lookup. Secretnya enable secret untuk password enable class. Untuk password konsolnya password Cisco. Loginnya aktifkan. Line virtualnya 04. Passwordnya juga Cisco.
Cisco, loginnya juga aktifkan. Oke, kemudian ini kita exit, service password encryption, enter. Kemudian banner mode D, access only, atau teman-teman bisa bikin access required juga nggak apa-apa. Access only, enter. Oke, sip. Kemudian untuk IP-nya ya, VLAN 1. Oke, untuk IP-nya lihat di topologi yang sudah kita masukkan ini 1.12. IP address 192.168.1.12, subnet mask 255.0. Oke, kemudian no shutdown kita hidupkan. Oke, sip. Status untuk VLAN 1 di S2 sudah up. Maka kalau di sini udah up, kita exit dan kita masuk ke dalam interface rank tadi ya. Sekarang kita perhatikan lagi pada switch 2. Oke. Pada switch 2 ini 1 2 3 4 sampai 24 ya. Yang kita pakai itu ada F01 juga statusnya up, linknya up, dan juga F18 linknya juga up. VLAN 1 udah up ya, IP-nya juga udah kita masukkan. Nah, pada S2 ini yang kita matikan F2 sampai F17 dan kemudian dipisahkan koma F19 sampai F24, dipisahkan koma lagi untuk yang G1 sama G2-nya. Oke, sekarang bisa kita lanjut untuk interface rank. Ingat F0/2 sampai 17 ya, sampai 17. Kemudian koma F0 kita mulai dari 19 sampai 24, koma G0/1 sampai 2, enter. Oke, ini kita shutdown-kan lagi. Nah, untuk yang nggak dipakai, portnya sudah kita shutdown. Kemudian kita end lagi dan kita simpan lagi konfigurasinya. Startup config. Oke. Nah, kalau udah sampai di sini kita juga udah setting PC A sama PC B. Kalau kita coba ping apakah masih aman? Kita close saja. IP config, sorry, command prompt. Oke. Oke, masih aman ya? Masih reply. Oke, kemudian kita lanjut untuk melakukan pembuatan VLAN. Oke, kita masuk ke switch 1 ya, atau S1. Sekarang kita bakal konfigurasi VLAN-nya. Kalau di sini kita cek di sini untuk konfigurasi VLAN, ya sudah ada beberapa yang dimintanya ini ya. Oke, VLAN-nya ini ya namanya ya, Operations, Parking Lots Management, dan Native. Ini udah ada ketentuannya dari yang diminta, jadi tinggal kita ikutin aja. Dari PCA pada switch 1, masuk ke configure terminal. Kemudian kita masukkan perintah VLAN tadi ya, VLAN 10. Jadi kita bikin VLAN 10 dengan nama VLAN-nya itu operations. Kemudian VLAN 20 namanya itu diminta parking load underscore load. Kemudian VLAN 99 namanya management. VLAN 1000 name-nya native. Nah, kalau saya pribadi juga lupa nilai-nilai ini apakah memang diminta atau sesuai dengan udah ada ketentuannya atau masing-masing sudah beda. Tapi di sini kan kita namanya VLAN, dia memisahkan menjadi beberapa segmen, menjadi beberapa bagian pada masing-masing jaringannya. Oke, ini kita udah bikin ya. Cara ngelihatnya, kita end dulu, kembali ke bagian global configuration.
show VLAN brief. Nah, kalau di sini kita lihat ini yang udah kita bikin ya. 10, 20, 99 sama 100 ini udah kita bikin untuk VLAN-nya menjadi bagian mereka. Anggapannya di sini bisa teman-teman ubah namanya sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan ini operations ini bisa dijadikan sebagai server room ataupun ini parking lot bisa sebagai mungkin ruangan A, manajemen sebagai ruangan B dan seterusnya. Yang penting namanya diingat. Dan untuk yang VLAN 1 itu defaultnya. Secara default semua port ini berada di VLAN 1. Nah, sekarang ini yang bakal kita coba untuk memindahkan port-port ini ke beberapa VLAN yang udah kita bikin. Ini tujuan untuk materi kali ini. Jadi kita akan memindahkan beberapa port ke VLAN yang udah kita bikin. Kemudian lanjut untuk switch kedua, konfigur terminal, masukkan VLAN yang sama ya, dengan namanya sama juga. Operations untuk VLAN 10, kemudian VLAN 20, name-nya parking lot, kemudian VLAN 99, name-nya management, kemudian terakhir VLAN 1000, name-nya native. Kemudian kita end, kita cek lagi, show VLAN brief. Oke, untuk show VLAN brief-nya udah muncul ya, udah kebikin semuanya untuk VLAN-nya. Kemudian kita lanjut, ini udah untuk switch 2 ya. Kemudian kita lanjut kembali lagi ke switch 1. Oke, di sini switch 1. Pada switch 1 ini kita bakal memindahkan yang ada pada VLAN 10, yang ada pada F06 yang menuju ke PCA ke dalam VLAN 10. Oke, sekarang kita pindahkan yang ada dalam PCA yang menuju ke F06 port 6 pada switch ke PCA ke VLAN 10 sorry. Interface F06, kemudian kita masukkan switch port mode access. Ini kita untuk memindahkan VLAN-nya F06 ini ke VLAN 10. Kemudian switch port access VLAN 10. Oke, kalau kita lihat di sini F06 jadi default ya di 1 ya. Oke, ini udah kita pindahkan ke 10. Kemudian coba kita end lagi, coba kita cek show VLAN brief. Oke, ini udah bisa dipindahkan ya. Jadi port sekarang ini yang kabel yang terpasang di port F06 dia berada di ruangan operations. Dianalogikan seperti itu kurang lebih. Oke. Ini kita udah berhasil memindahkan portnya. Kemudian kita bakalan mencoba untuk interface VLAN 1 tadi, VLAN 1 kan kita memasukkan IP pada VLAN 1 ya. Sekarang kita mau untuk memasukkan IP-nya ke VLAN 99. Kita masuk ke konfigur terminal. Kemudian pada interface VLAN 1 tadi, VLAN 1 kita kosongkan IP-nya dengan cara no IP address. Seperti ini aja. Oke, IP di VLAN 1 udah kita kosongkan. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 99 yang mau kita masukkan IP-nya. Oke, untuk 99 udah up ya. IP address, masukkan IP-nya tadi yang di VLAN 1 168.1.12 subnet mask 255.0. Oke. Kemudian ini udah ya, udah kita masukkan IP pada interface VLAN 99. Kita end lagi, kemudian kita show VLAN brief. Oke, di sini nggak ada perubahan karena di 99 ini dia menampilkan IP-nya
yang udah kita masukkan ke dalam VLAN 99. Oke, untuk melihatnya coba kita cek. Oh, sebentar, salah IP kita kayaknya ya. Di sini kita di PCA. Sorry, di switch 1 111. Tadi saya masukkannya 112 ya. Oke. Kalau gitu kita ubah dulu IP-nya ya, kita ubah IP-nya, configure terminal. Interface VLAN 99, IP address 192.1.11.255.0. Oke, kita N. Untuk melihat IP-nya itu tadi, perintahnya show IP interface brief. Oke, ini dia. Ini up, kemudian kita enterkan aja ke bawah. Oke, ini dia ya. IP 99 itu 1.11. Oke, ini udah masuk IP 111-nya ke VLAN 99. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada switch 2. Oke, pada switch 2 ini tadi kita masukkan IP 112-nya di port 18 ya. Sorry, di VLAN 1. Di VLAN defaultnya. Nih, VLAN 1 ya. Kemudian ini VLAN satunya kita pindahkan ke VLAN 10. Kita pindahkan F18 itu ke VLAN 10. Terminal interface VLAN F0/18. Kemudian switch port mode access VLAN 10. Oke, kalau kita lihat tadi di sini F18 dia masih di default ya, masih di VLAN 1, masih di default. Sekarang kita N show VLAN brief. Oke, untuk show VLAN brief F018 udah ada di VLAN 10. Kemudian kita lanjut untuk memasukkan memindahkan IP di VLAN 1 ke VLAN 99 yang sama dengan switch 1 tadi. Configure terminal, interface VLAN 1, kita kosongkan IP-nya. Oke, untuk VLAN 1 IP-nya udah nggak ada ya. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 99. Oke, udah up. IP address-nya 192.168.1.12.255.255.255.0. Oke, sip. Ini udah kita end. Kemudian kita cek show IP interface brief. Ini dia, untuk IP-nya sudah VLAN 99 192 112 sudah dimasukkan ke VLAN 99. Oke, kemudian ini di switch 2 ya. Kemudian kita kembali ke switch 1. Pada switch 1 ini kita akan memindahkan beberapa port. Oke, kita akan memindahkan beberapa port ke dalam VLAN 99 tadi. Kita coba config terminal. Interface, kita menggunakan interface rank ya. Rank F0/11 sampai 24. Enter. Oke, kita lihat 11 sampai 24 itu berada pada ini 11 sampai 24 berada di default ya, di VLAN 1. Dan di sini kita mau akan pindahkan itu ke manajemen, ke VLAN 99. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Perintahnya itu switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 99. Enter. Oke. Ini udah kita pindah, tapi jangan kita cek dulu ya, belum kita cek. Kemudian kita lanjut lagi untuk port, misalkan kita masuk port berapa lagi ya? Kita coba port 2 dan 3 kali ya. Kita coba port 2 dan 3.
interface, int aja langsung, F0/2 sampai 3. Interface rank. Oke. Switch port, mode access, switch port, access, VLAN 99. Oke. Ini kita end. Kemudian kita lihat show VLAN brief. Ini dia. Untuk 11.24 udah kita pindahkan ke 99. Dan F2, F3 kita pindahkan ke 99. Mungkin kalau kita biar lebih kelihatan ya, F2 sama 3 ini pindahkan ke 20 kali ya. Oke, kita coba. Configure terminal. Oke, interface rank F0/2 sampai 3. Switch port, mode access, switch port, access, VLAN 20 di parking lot. Kita end, kita show VLAN brief. Oke, untuk parking lot udah ada port F2 dan juga untuk F3. Nah, itu tadi cara untuk memindahkan port sesuai dengan VLAN yang kita inginkan pada switch. Kemudian kita bakal coba kembali pada interface F024. F024 ya. Kita coba. Ini kita exit. Class. Cisco. Enable class. Nah. Oke. Kita coba yang untuk port kakir port 24 ya. Jadi kita bakalan masukkan ke port 24 ini kepada VLAN 30. Kita belum ada VLAN 30 ya. Interface F0/24. Kemudian switch port, mode access. Switch port, access, VLAN 30. Oke, access VLAN doesn't exist. Creating VLAN 30. Dan kita disuruh untuk bikin VLAN 30. Karena ya VLAN 30 tadi posisinya nggak ada gitu ya. Jadi untuk VLAN 30 ini kita exit. Interface VLAN 30. Oke. Interface VLAN 30 udah ada. Jadi kalau kita masukkan lagi perintah yang ini tadi, interface switch port mode access, switch port access VLAN 30. Dan kalau kita end, maka untuk show VLAN brief yang port 24 ada di 30. Oke, untuk namanya kenapa VLAN 0030 bukan VLAN 30 aja gitu? Karena kalau namanya nggak kita setting, ini adalah bawaan nama defaultnya gitu. Kalau kita buat VLAN baru tanpa kita berikan nama, dia bakal otomatis kasih nama seperti ini. Nah, jika udah di sini karena VLAN 30 itu nggak kita pakai, jadi kita hapus ya untuk VLAN 30. Caranya gampang, kita masuk aja langsung perintahnya no VLAN 30. Oke, VLAN 30 udah down. Dan kita coba cek lagi, exit, show VLAN brief. Nah, untuk yang 30 udah nggak ada. Tetapi kalau kita cek di sini, itu port 24 udah nggak ada lagi nih. Yang tadi awalnya port 24 itu ada di 30, F24 itu ada di VLAN 30, sekarang posisinya udah nggak ada nih. Bagaimana caranya? Caranya itu kita memindahkan kembali dengan menggunakan perintah no switch port untuk yang interface F24 tadi. Jadi secara default F24 itu bakalan pindah. Interface F0/24. Masukkan aja perintahnya langsung no switch port, access VLAN. Nah, kalau udah kita end coba show VLAN brief.
Yang untuk F24 muncul lagi di sini. Coba kita cek di atasnya ada nggak? Oke, nggak ada ya. Di atasnya nggak ada. Nah, itu untuk melakukan manajemen VLAN pada port yang kita inginkan. Nah, di sini kita skip lagi untuk masalah VLAN, udah sampai di situ. Dan sekarang yang kita coba ada satu lagi namanya terang. Tapi sebelum kita coba, kita masukkan dulu switch port mode desire-nya. Interface di F01 ya yang menuju ke PC. Switch port mode dynamic desirable. Oke, untuk semuanya yang udah terdaftar ataupun yang udah ada, dia bakalan dalam status up. Kemudian kita lanjut untuk melakukan terang tadi ya. Kalau kita coba end dulu, kita cek hasil akhir pada bagian interface-nya VLAN. Oke, seperti ini untuk hasil akhirnya. Kemudian untuk sebelum memulai terang, kita coba cek show interfaces terang. Ini untuk menampilkan interface terangnya ya. Ini untuk port 01, ini dia menampilkan VLAN yang udah kita bikin, yang udah ada, dan juga untuk port F01 modenya udah desirable, statusnya trunking, dan ini berada pada VLAN 1 atau VLAN defaultnya. Sekarang pada native VLAN ini, kita kan udah bikin VLAN baru nih, yang natifnya di VLAN 1000. Nah, pada VLAN inaktif ini kita ubah menjadi 1000. Caranya configure terminal seperti biasa. Karena interface FA01 yang bakal kita pakai yang menuju ke PC, kita masuk ke situ. 1. Kemudian masukkan perintah ini untuk memindahkannya. Switch port mode terang. Kemudian switch port terang native VLAN 1000. Oke. Kemudian ini kalau udah muncul gini di enter aja lagi. Kita end. Show interface terang. Nih. Untuk native VLAN-nya udah berubah menjadi 1000. Jadi nggak lagi di VLAN defaultnya. Begitu juga untuk hal yang sama pada switch 2 ya, itu sama juga untuk perintahnya. Jadi untuk perintah switch 2 itu cuma sampai ini aja ya. Cuma sampai sini interface brief yang udah kita pindahkan IP di VLAN 1 ke VLAN 99. Dan percobaan lainnya kita banyak di switch 1. Nah, sekarang kita coba tes ping kali ya. Sekarang kita coba tes ping apakah bisa. PCA. Apakah masih bisa pingnya? Oke, ke PCB bisa. Sekarang kalau kita coba ke switch 1 11.1.11 sorry. Oke, 1.11 sabar. 1.11 apakah jalan? Oke, statusnya nggak jalan ya untuk ke 1.11. Jadi kalau untuk ping ke PC dia jalan ya, dan juga untuk ping ke PC ke switch dia nggak jalan. Coba kalau kita ping dari switch ke PC-nya. Sorry, ke switch 1, dari switch 1 ke switch 2. Terminal, oke. Ping IP switch 2 192.168 1.12. Oke. Ternyata di sini kita bisa ping dari PCA ke PCB. Karena PCA sama PCB ini dia satu jaringan yang sama, berada di IP yang sama. Sedangkan switch 1 ke switch 2 juga bisa ping. Tapi kalau dari PC ke switch dia nggak bisa karena dia beda jaringan, beda network. Kenapa bisa tidak bisa ngeping?
Karena harusnya agar bisa ngeping, tadi pada switch 1 ini kan kita masukkan IP-nya ke VLAN 99. Kita masukkan IP switch 1 itu di VLAN 99. Nih, VLAN 99. Sedangkan kabel yang terhubung itu dia diarahkan ke VLAN 10. Itu makanya nggak terhubung. Sementara untuk bisa terhubung, dia harus berada di VLAN yang sama. Itu bakal kita coba untuk pertemuan berikutnya. Maka dari itu, ping yang tidak berhasil karena dia berada di VLAN yang berbeda. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu, dan untuk tugasnya, teman-teman ikutin perintah-perintah yang ada pada video ini, dan juga di screenshot perintahnya ke dalam Microsoft Word. Masukkan perintah screenshotnya ke dalam Word, dan juga teman-teman kumpul di Classroom sesuai dengan tenggatnya. Untuk membedakannya, saya pengen teman-teman masukkan nama dan npm seperti ini. Jadi ketika ada screenshot, teman-teman masukkan screenshotnya seperti ini. Masukkan screenshot seperti ini dengan menampilkan nama dan npm-nya. Seperti ini, ya. Jadi bisa dipastikan nggak ada yang copy paste ataupun nggak ada yang hanya numpang sama teman. Jadi walaupun minjam laptop teman tapi tetap mengerjakannya secara sendiri. Dan ini tolong dipahami karena ini akan ada materi berikutnya yang masih berkaitan dengan hal ini. Seperti itu ya untuk pengumpulan screenshotnya. Dan untuk video kali ini sampai di sini dulu. Sekali lagi mohon diikutin. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.